Oke. Itu dinyatakan berbeda. Tapi di hari yang sama. Tadi hari yang sama. Kira-kira begitu. Humanisnya seperti apa Bang di dalam tadi Bang? Humanisnya itu saya pikir sangat sportif dan sangat toleran dan sesuai dengan sangat mengikuti aturan tata tertib. Artinya kita sudah tadi instruksi sama majelis hakim meminta supaya diberikan ruang yang lebih luas untuk kami sebagai advokat, karena itu tugas kami di dalam setiap persidangan adalah harus bagaimana mengungkap fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Itu kan butuh waktu dan waktu yang lebih luas. Itu diberikan. Akhirnya tadi rekan-rekan kita juga Dr. Balila Ketumana dan juga Rahmat sangat banyak pertanyaan. Akhirnya sangat terungkap di fakta-faktanya. Dan ini sesungguhnya saya tadi bilang memohon ini sesungguhnya advokat ini adalah membantu majelis hakim yang mulia. Kalau kita sudah ungkap selebar-lebarnya sudah secara terang benderang, majelis itu kan cuma mencermati, mengamati, menimbang, memutuskan. Jadi itu saya sangat bersyukur persidangan hari ini semua berjalan dengan tertib dan terang dan memang sangat profesional. Baik dari pihak Hotman maupun dari pihak semua Mas. sangat profesional, sangat profesional semua. Tapi ada nggak Bang, maksudnya ada sedikit mungkin perdebatan sedikit mungkin yang dibantah ataupun seperti apa gitu? Tadi itu cuma sedikit ada bukan perdebatan ya, sedikit argumentasi terhadap karena ada lawyer tambahan kita ada Pak Haryanto, itu tadi lupa bawa basnya. Jadi ya menjadi sangat jelas dan seperti silakan sesuai dengan aturan main kan harus periksa dulu legalitasnya, dan karena tadi tidak bisa menunjukkan legalitas bahas asli diminta keluar dulu, nanti kalau memang bisa disiapkan aslinya silakan masuk lagi. Dan sangat sportif dan memang tadi rekan kita dari Haryanto langsung menyiapkan bahas dan diberikan masuk lagi. Nah tadi pertemuan dari Bang Rasman sama Muhammad gimana Bang? Sempat memanas lagi nggak tadi pas dia bertemu tadi? Tidak ada, pokoknya suasana hari ini sangat indah dan semua sesuai dengan tata tertib lah. Karena sebelum dari persidangan dimulai dibacakan dulu tata tertibnya dan semua mematuhi tata tertib tersebut. Bang, melihat mungkin Bang Rasman sudah agak sedikit slow dan emosinya juga dijaga. Apakah juga Abang setelah mau persidangan ini, jauh sebelum persidangan ini, Abang sudah memberikan mungkin masukan, nasihat atau seperti apa? Sehari sebelum persidangan kemarin kan kita udah sampaikan kan? Kemarin di dalam kita rapat masa malam terakhir, itulah salah satu yang paling kita tekankan untuk semua tim, termasuk beliau selaku berdiskusi sebagai ketua tim dan saya juga selalu koordinator dalam prioritas. Itu saya pakai Pak Rasman, kita harus sok dan ikuti semua tata cara, ikuti semua tata tertib yang ada dalam ruang persidangan. Kita sangat hormat dan itu semua dilaksanakan. Jadi ya itu saya bilang tadi kan, apalagi tadi dengan segala kerendahan hati Dr. Ran meminta maaf langsung di akhir persidangan langsung kepada ketua majelis memimpin dan majelis hakim yang menyidangkan. Dan juga kepada jaksa penuntut umum. Berarti tadi ada ungkapan perminta maafan ya Bang dari Bang Rasman ya Bang. Langsung dan reaksi dari para hakim dan semua itu seperti apa Bang? Diterima. Tadi majelis hakim juga sudah artinya ya sudah merespon. Ya. Berarti walaupun sudah meminta maaf tidak menggugurkan dari laporan kemarin atau seperti apa Bang? Ya nanti kita lihat ke depannya. Organisasi kan juga turun untuk ikut menangani ya artinya perkara tersebut kan, karena Bang Rasman itu kan anggota di organisasi saya. Artinya organisasi juga akan ikut turun, ya kan, akan ikut menyurat lah. Dalam hal menyurat dulu, nanti baru kita membuat permohonan untuk audiensi terhadap perkara itu. Ya mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini ya saling memaafkan aja, gitu aja. Dan nggak mengancam nyawa kok pada saat itu. Bang, tapi kalau untuk Bang Hotman sendiri seperti apa Bang ketika Dilanjutkan dulu sama ketua tim kita, saya mau pamit dulu. Oke Bang. Oke. Bang siap. Bisa dijadwalkan. Tadi seketika reaksi Hotman sendiri ketika memang persidangan ini seperti apa Bang? Reaksi daripada HPH ini kalau saya lihat mungkin kita nggak tahu ya, staminanya agak turun tadi karena cukup banyak pertanyaan yang saya lontarkan, kemudian dibanturkan saya Rahmat Riyadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya lihat kemudian membuat dia over control, jadinya kemudian sedikit banyak hampir kolab gitu. Nah kemudian akhirnya majelis hakim mungkin melihat situasi itu men-skor peradilan ini ya, sebenarnya men-skornya setengah jam aja 30 menit, tapi
Tapi akhirnya di skor itu kan sampai 1 jam kalau saya lihat kan. Jam 1 baru dimulai kembali kan. Iya. Iya kan? Sorry, setengah 2 ya baru dimulai kembali ya. Hah? Jam 1 ya? Jam 1 ya kalau nggak salah ya. Ya. Jam 1, nah baru kemudian bahwa jaksa langsung menyampaikan bahwa saksi HPH nggak bisa untuk melanjutkan karena langsung udah kolab dijemput tadi sama ambulan. Nah, tadi ambulan atau apalah, artinya udah langsung diantar. Ini mau berobat ini. Oke. Nah jadi langsung berdasarkan pertimbangan itu majelis hakim bertanya lagi kepada kami bagaimana penasihat hukum keberatan atau tidak. Nah, akhirnya kami bilang ya karena pertimbangan kemanusiaan kami tidak keberatan. Silakan berobat dulu, minggu depan baru kita lanjutkan. Oke. Untuk Iklima tadi sendiri diperiksa nggak bang? Iklima belum lah. Kami aja belum selesai. Mana bisa Iklima langsung loncat ke Iklima? Kami aja belum selesai. Kami baru 2 pengacara yang efektif. 2 pengacara tadi Bang Lihat sama Bang Alvis. Ada sedikit pertanyaan yang mungkin sedikit pertanyaan itu menyentuh kepada ahli sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi akhirnya langsung dioper ke saya. Saya tanya cukup banyak, kemudian dilanjut sama Rahmat Riyadi. Oke, Bang, tadi sempat berapa pertanyaan Bang dilontarkan sampai akhirnya HP Saya aja personal ada 10, ya kan. Nah kemudian Rahmat Riyadi kayaknya 5 baru masuk 5. Tiba-tiba? Tetap udah diskor oleh. Oke. Apa reaksi pertama yang dilihat reaksi dari HP sendiri kenapa Bang? Apakah memang dari mungkin kondisi suara apa memang tidak bisa Enggak, tiba-tiba aja itu secara suasana itu mungkin majelis sudah lihat kayaknya dia ini bisa bisa apa namanya? Ya drop ini kan. Langsung kita skor dulu kebetulan ini mungkin semua juga udah lapar semua kan belum makan kan. Belum makan siang. Jadi udahlah, saya pun lapar kali udah kan tadi kan. Dari pagi belum kan, dari pagi jam 10 kita start sampai jam 12.30, 2,5 jam full. Itu kan artinya kan. Nah, perdebatan biasa secara substansi hukum aja. Tidak keluar dari substansi hukum. Berarti memang kondisi akhirnya itu diskor karena kondisinya kurang HP bagus. Kondisi kurang bagus. Yang Abang lihat seperti apa kurang bagusnya? Kurang sehat, mungkin Pucat apa gimana? ya agak pucat, mungkin terlalu banyak begadang atau gimana kan gitu kan. Ini dugaan lo ya. Ya kan bisa lah kan orang mungkin kemarin tidurnya kurang. Dia kan karena biasa Bang Otman kan jam 3 pagi udah bangun. Iya kan? Nah, mungkin istirahatnya kurang lah kalau saya lihat. Berarti yang menentukan tadi skor itu adalah Majelis hakim. dan karena melihat situasi HP yang tidak kondusif. Kelihatannya begitu kalau menurut saya. Karena kan saya di meja penasihat hukum. Ya kan? Cuman yang berhadapan sama majelis hakim kan HPH. Ya kan? Jadi mungkin majelis hakim ketika melihat ini bisa drop udah di skor dulu gitu. Dan untuk dilanjut skornya sendiri Minggu depan. Tanggal berapa bang? Tanggal 27 Dengan jam? sama jam 10. Bang, dengan dilanjutkan itu sendiri, Abang berharap apapun yang terjadi untuk besok itu agendanya apa, Bang? Agendanya kalau kami masih sama ya, kami akan memeriksa HPH secara mendetail ya, karena kan ada pernyataan yang kami anggap kontradiktif. Yang dari Iklima, dari Bang HPH ini, dan HPH bilang menyampaikan bahwa ini adanya pacaran. Nah, dulu ada dekat lah artinya dekat. Ya kan, terus di Bareskrim tadi diakui bahwa memang menyampaikan pacaran tuh katanya bercanda. Jadi saya banyak pernyataan kontradiktif yang perlu saya gali lagi kalau menurut saya. Bang, penekanan ketika sampai akhirnya HP ngerasa suasananya tidak kondusif, Ya. itu ada total pertanyaan dari Abang, total pertanyaan yang sampai akhirnya dia tidak kondusif itu ada berapa pertanyaan total? Saya kurang lebih 10, saya udah selesai. Saya 10 saya udah selesai, lanjut Rahmat kurang lebih 5, itu udah nggak kurang kondusif gitu. Udah agak drop gitu. Langsung diputus sama hakim. Langsung diskor dulu, kita ini dulu istirahat sebentar. Tadinya setengah jam, kemudian berlanjut menjadi 1 jam. Habis itu jaksa penuntut umum melaporkan ketika sidang artinya skor dicabut ya. Ya. Sidang dilanjutkan bahwa saksi daripada HPH drop udah. Nggak bisa berlanjut. Nah, ditanyakan kepada kami penasihat hukum, kami juga setuju. Kita tunda dulu. Oke, berarti ada rasa toleransinya ya, Bang? Ada kita orang yang paling toleransi lah artinya ya. Kita berdoa Bang HPH segera sembuh ya, sehat ya, kita akan bertemu Persidangan ya. di persidangan selanjutnya. Nah, kita minta nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan lagi kepada Bang HPH. Mudah-mudahan Bang HPH bisa menjawab lebih detail lagi. Tapi di awal ketika memang harus diskor itu sempat kecewa nggak, Bang? Oh enggak, saya udah lapar. Saya pikir bagus juga lah diskor dulu kan. Udahlah, orang setengah jam dikasih. Saya sampai lari-larian tadi kan sama Nando kan. Lari-larian. Jangan sebut. Iya, ini sama salah satu teman. Lari-larian ke sana. Rupanya sampai sini 1 jam baru dibuka.
gitu. Oke, Bang, tapi kalau melihat ya sisi lain ketika memang majelis hakim tidak melihat dengan kondisi itu, Ya. apakah itu juga akan dilanjutkan dan sampai akhirnya mendapatkan titik apa? Tadi hakim Kejelasan. sedikit menegur sebenarnya. Tadi hakim sedikit menegur bahwa ini nggak boleh terulang. Dia bilang nanti minggu depan udah harus sampai selesai. Nah, jadi kita doakan lah biar Bang HP jangan lagi sakit, gitu kan? Karena kalau misalnya dia sakit lagi nggak bisa dihadirkan, maka kehilangan hak dia. Artinya memberikan keterangan itu kehilangan hak. Nanti akan dilanjutkan oleh saksi yang berikutnya. Gitu. Nah, saya rasa kan jadi tidak transparan kalau seperti itu, betul tidak? Oke, Bang, apakah ini bentuk strategi dari pihak sana nggak sih, Bang, untuk kemarin kan chaos, sekarang sakit, Ya. besok mungkin ada lagi something. Ya, Ini gimana nih? Ya, kalau itu menurut pendapat wartawan ya saya nggak bisa batasi, itu kan hak kebebasan kalian kan untuk berpendapat kan. Artinya Kak, cuman kalau saya melihat fakta ya kemarin chaos, kemudian ini hari akhirnya ada kolaps atau sakit ya. Ini kan semua kita lihat ya, bukan diada-adakan kan. Nah, mudah-mudahan berikutnya lanjut sampai tuntas pemeriksaannya. Oke, berarti harapan Abang minggu depan, Bang. Harapan saya ini ya berdoa ya baik kepada yang di atas maupun yang mana sajalah ya, berdoa supaya Bang HPH itu segera sembuh. Intinya itu biar kami bisa periksa lebih detail lagi. Kalau misal terjadi, Bang, di Ya. minggu depan, Ya. dari terjadi pihak lagi Bang seperti ini? Hotman seperti ini, Kita lihat pernyataan daripada jaksa penuntut umum, karena yang berhak menghadirkan dia adalah jaksa penuntut umum, bukan kami. Oke. Kita nggak ada hak menghadirkan dia, jaksa yang patut menghadirkan dia. Kemudian nanti kita lihat pertimbangan daripada majelis hakim. Oke. Oke. Mungkin ada langkah selanjutnya nggak sih, Bang, ketika nanti kalau Di kita udah nggak ada langkah, di kita udah nggak ada langkah. Di kita udah tepat, semua udah kondusif, nggak ada langkah lagi. Menurut saya tinggal kita melanjutkan pemeriksaan terhadap HPH. Kita mau buka terang benderang perkara ini, ya kan? Sidangnya ditutup, kita juga hormati, ya kan? Majelis hakim tidak diganti, saya juga hormati. Tapi kasih kami kesempatan memeriksa yang bersangkutan yaitu HPH secara detail dan mendalam. Oke. Berarti Karena kalau- sudah ada pernyataan-pernyataan yang diakui, ya kan? Contoh Iklima ada pacaran, ya kan? Berarti menurut saya kalau ada pacaran kemudian tiba-tiba Iklima menyampaikan dilecehkan, nah itu berarti kan ada salahnya sama Iklima. Kenapa dia menyampaikan hal yang kontradiktif? Gitu. Kalau gitu ngomong aja sama saya, Bang, saya memang pacaran sama apa ya? Selesai kan ini persoalan kan? Iya, betul kan? Itu aja. Jadi kami yang jadi sibuk gara-gara Iklima dan APH ini. Iya kan? Jadi 33 pengacara ini yang sibuk ngurusin ini. Iya kan? Sama pengadilannya pun sibuk jadi ngurusin ini. Benar kan? Gitu, demikian dari saya. intinya pengakuan aja gitu ya, Bang. Iya, Adanya hubungan, ada yang pengakuan di dalam sidang pengadilan itu kan sudah satu alat bukti yang sudah sangat tinggi itu menurut saya kelasnya. Karena kan dia memberikan keterangan dan disaksikan oleh majelis hakim dan didengarkan. Saya rasa itu keterangan yang merupakan alat bukti yang sudah paling tinggi kelasnya. Jelas itu. Nah, cuman ada satu yang kontradiktif di mana HPH menyampaikan kepada kami bahwa HP Iklima tidak pernah disita. Lah kami kaget, kok dia bisa tahu? Kok bisa tahu bahwa HP Iklima tidak pernah disita? Padahal penyidik ngomong sama kami disita juga. Nah, ini sedikit kontradiktif nih. Ini saya minta Kadipropam segera memeriksa polisi-polisi yang pernah menangani perkara yang dilaporkan oleh HPH di Bareskrim. Yaitu kalau nggak salah namanya AKBP Dodi dan jajarannya itu. Periksa, ada pernyataan kontradiktif ini bahwa Iklima punya HP tidak disita, tapi penyidik pernah sampaikan kepada kami disita berbarengan sama HP-nya Bang Rasman. Seperti itu. Oke, Baik. cukup. Terima kasih, Bang.